Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uriza Sativa, NIM 20060, dan saya dari kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit informasi tentang biotransformasi, farmakokinetik, dan farmakodinamik dari obat ibuprofen. Nah, sebelum kita mempelajari materinya lebih dalam, kita harus mengetahui obat ibuprofen itu apa sih? Nah, ibuprofen itu adalah turunan asam propionat dan obat antiinflamasi non-steroid atau biasa yang disebut dengan NSAID yang paling aman digunakan karena dia ini memiliki efek samping yang cukup kecil dan jarang menimbulkan kerusakan hati. Nah, obat ini berfungsi sebagai antiinflamasi, antipiretik, dan analgesik. Dan obat ini tersedia di pasaran dengan dosis 400 mg dan berbentuk sediaan tablet, dan ada juga yang berbentuk suspensi. Nah, teman-teman di sini bisa lihat untuk rumus strukturnya yang jika diuraikan itu akan menjadi C13H18O2 dengan berat molekul 206,28 dan memiliki nama IUPAC 2,4-isobutilpenil propanoic acid dan memiliki kelarutan sangat praktis tidak larut di dalam air, kemudian sangat mudah larut di dalam etanol dan metanol, sukar larut di dalam etil asetat, dan memiliki pemberian hablur putih dan berbau khas lemah. Lalu kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu farmakokinetik yang disingkat sebagai ATME. A itu absorpsi, D itu distribusi, M itu metabolisme, dan E itu ekskresi atau eliminasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan proses absorpsi dari ibuprofen ini. Ibuprofen ini cepat diabsorpsi dan memiliki bioavailabilitas sebesar 80%, dan ibuprofen lisin atau garam ibuprofen ini lebih cepat diabsorpsi dari jenis asam ibuprofen. Konsentrasi puncak ibuprofen lisin atau garam ibuprofen ini sekitar 40 menit, sedangkan yang berbentuk asam ibuprofen itu 90 menit. Dan konsentrasi puncak ibuprofen yang di dalam serum umumnya berlangsung sekitar 1-2 jam. Bioavailabilitas obat hampir tidak dipengaruhi oleh makanan. Nah, untuk yang kedua itu kita masuk di distribusi dari obat ibuprofen itu sendiri didistribusikan ke seluruh jaringan, terutama yang berkonsentrasi di dalam cairan sinovial. Keberadaan obat ibuprofen dalam cairan sinovial ini lebih lama daripada di dalam plasma. Obat ini terikat pada protein 90-99%, terutama dengan albumin. Nah, kemudian kita masuk ke dalam metabolisme. Obat ibuprofen ini secara cepat dimetabolisme di dalam hati, menghasilkan metabolit-metabolit seperti asam propionat, fenilhidroksimetilpropil, dan asam propionik fenil karboksil propil. Nah, ya, dengan yang terakhir, tahap yang terakhir ini ada eliminasi atau eksekresi. Memiliki waktu paruh dalam serum sekitar 1,8 hingga 2 jam. Nah, sekresi ibuprofen ini lengkap dalam 24 jam setelah dosis terakhir. Sekitar 45-75% dari dosis obat yang diabsorpsi per oral itu berada di dalam urin. Nah, sedangkan dalam bentuk ibuprofen bebas itu masing-masing adalah sekitar 1-14%. Nah, selanjutnya ke materi yang terakhir, yaitu farmakodinamik dari obat ibuprofen. Cara kerja dari ibuprofen itu sendiri yaitu sama seperti NSAID yang lainnya. Ibuprofen bekerja dengan menghambat kerja enzim siklogenase 1 dan 2. Enzim ini berfungsi sebagai pembentukan prostaglandin saat terjadinya luka dan menyebabkan rasa sakit dan peradangan. Dengan menghalangi kerja COX, maka prostaglandin lebih sedikit diproduksi, yang berarti rasa sakit peradangan akan mereda. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai obat ibuprofen. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.